Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bro, ketemu lagi dengan Iwan Banaranca. Kali ini Kang Mas IWB ingin memberikan informasi. Biasa Cak, kita di studio seperti ini berarti kita membahas mengenai sesuatu hal yang mungkin relasinya dengan MotoGP. Dan memang Kang Mas IWB akan share ke sana semuanya bagaimana informasi terbaru yang datang dari MotoGP. Teman-teman semuanya, 2025 sudah masuk, jadi tahun ini adalah tahun di mana kita sudah nggak sabar lagi untuk melihat bagaimana para pembalap MotoGP sudah gabung dengan tim-tim yang berbeda. Terutama Marc Marquez. Selalu Kang Mas, kalau kita sudah membahas Marquez itu luar biasa respon sampean. Dan kita harus akui, bintangnya adalah Marquez. Dan ya, itu adalah fakta bahwa Marquez masih menjadi daya tarik tersendiri. Dan Marquez masih menjadi pesona yang luar biasa dari MotoGP. Makanya Cak, kemarin pada saat IWB di Barcelona, kita langsung datang ke Spanyol. Kita melihat bagaimana di area pedok yang rata-rata ya di belakang nih, kita hospitality MotoGP-nya. Kita lihat bagaimana antusiasnya para fans MotoGP yang ngumpulnya di Gresini Racing. Itu tahun kemarin ya Kang Mas ya. Makanya Gresini mengatakan bahwa mereka sangat bersyukur dengan adanya Marquez, karena ternyata exposure Gresini luar biasa. Dan Gresini menjadi salah satu tim yang akhirnya banyak banget yang nyamperin Cak, gara-gara ada Marquez. Tapi kita nggak tahu nih bagaimana dengan tahun ini kita. Dengan hengkangnya Marquez, maka Gresini merasa tahun kemarin adalah tahun yang luar biasa peaknya. Tapi mereka tetap optimis bahwa tahun ini akan menjadi momentum tepat. Karena sama tahu sendiri ada rookie yang datang, yaitu Fermin Adeguer. Sehingga mereka percaya bahwa tahun ini mereka akan tetap menjadi daya tarik bagi fans MotoGP, walau IWB sendiri sih nggak yakin Kang Mas, karena memang pesona Marquez is Marquez. Nah, teman-teman, kita nggak berlebihan kalau membahas Marquez, karena ternyata dari data record yang terbaru, Marquez ini memiliki peluang besar sekali untuk mengejar beberapa record, termasuk Agostini. Sama tahu sendiri bagaimana legenda MotoGP, legenda pembalap nomor 1 dunia, beberapa rekor masih dikuasai Agostini, walaupun secara total rekor kelas Premier sudah disalip, sudah di take over oleh Valentino Rossi. Jadi kelas Premier itu adalah kelas para raja Cak, MotoGP-nya. Jadi informasi buat sahabatnya mungkin nggak tahu, Agostini saat ini sudah menjadi pembalap kedua setelah Valentino Rossi yang juara atau mengumpulkan koleksi juara nomor 1 pada race ya selama karirnya. Valentino Rossi sudah mengumpulkan 89 kemenangan di kelas Premier. Sementara Agostini mencatatkan 68 kemenangan. Marquez secara kalkulasi total sudah mengoleksi 62 kemenangan di 2024 ya. Sementara sendiri Marquez mengoleksi 3 kemenangan di Gresini kemarin, dan itu menambah rekor Marquez sendiri menjadi 62 kemenangan. Artinya Marquez hanya butuh 6 kali kemenangan lagi untuk mengejar Agostini. Ini adalah sebuah kondisi yang sangat terbuka. Menyalip Agostini kemenangan di kelas Premier, dan jika memang Marquez di tahun 2025, 2026 nanti berhasil mengoleksi 6 kemenangan ya, secara total Marquez sudah bisa menyamai. Kalau menambah 7 kali kemenangan, maka Marquez akan menjadi pembalap yang berhasil menguntit rekor Valentino Rossi di posisi kedua. Ya, Rossi sendiri sudah 89 kemenangan, tapi kalau kita lihat dari karirnya Marquez ini, dari umurnya, maka dari kacamata IWB terbuka bahwa Marquez bisa saja mengejar Rossi kalau seandainya di Ducati Factory nanti dia memang bagus. Itu ya Cak ya. Jadi Rossi 89 kemenangan ya di kelas Premier, kemudian kedua adalah Agostini sekarang dengan 68 kemenangan, dan Marquez 62 kali kemenangan. Jadi tinggal 7 kali Cak untuk bisa menjadi posisi kedua, menjadi pembalap yang mengoleksi kemenangan kelas Premier dengan posisi kedua. Jadi gitu Cak ya, informasi pertama tentang Marquez yang terbuka untuk menyalip Agostini, rekor Agostini. Nah, sementara untuk total semuanya Cak, selama karirnya kemenangannya berapa? Nah, memang Cak, kalau kita kalkulasi total kemenangan, Agostini mengoleksi 122 kali kemenangan dalam karirnya. Ini gila, banyak banget Cak. 122 itu banyak banget. Nah, kedua Kang Mas dikuasai oleh Valentino Rossi dengan 115 kemenangan. Jadi dari Agostini 122, Rossi 115. Ini total kemenangan Cak ya, dari kelas 125cc, kelas 250cc, kemudian juga kelas 500cc, kan ini Rossi ya. Lalu ke kelas setelahnya ya MotoGP, dan Rossi menguasai atau menjadi pembalap yang berhasil mengoleksi kemenangan kedua setelah Agostini, 122 kemenangan, Rossi 115, dan ternyata ketiga adalah Angel Nieto Cak. Jadi ternyata Marquez belum Cak. Jadi Nieto mengoleksi 90 kemenangan dalam karirnya. Sementara, ini Cak, yang harus sampai tahu,
ternyata Marquez sangat-sangat ketat sekali sudah menguntit Angelito, Cak. Jadi Marquez sudah mengoleksi 88 kali kemenangan. Artinya Marquez hanya butuh 3 kali kemenangan untuk menyalip Angelito sehingga bisa mengoleksi 91 kali kemenangan. Ya kalau sudah begini, Cak, memang kita harus akui bahwa Mark sepertinya di tahun ini terbuka sekali menyalip Agostini, ya, sang legendaris, dan juga Angelito. Itu, Cak, informasi pertama dari MotoGP. Nah, Kang Mas, IWB juga ingin nge-share mengenai jadwal launching dari para tim MotoGP. Jadi ini adalah informasi update yang IWB ingin share sama semuanya, bahwa ternyata kita sudah mendapatkan beberapa jadwal untuk peluncuran balap di awal musim atau di 2025 ini tidak lagi digelar di Qatar Losail. Jadi nggak di Losail Qatar, tapi ternyata justru opening MotoGP digelar di Thailand, Chang Buriram. Jadi ini adalah salah satu news yang sebenarnya kita udah tahu ya kemarin, tapi IWB ingin refresh saja. Jadi beda dibandingkan dengan sebelumnya yang di Timur Tengah, nantinya balap MotoGP opening justru di Asia Tenggara, yakni di Thailand, Chang Buriram. Nah, teman-teman, sebelum balap di MotoGP nantinya tanggal 28 Februari hingga 2 Maret itu adalah opening MotoGP. Itu akan ada beberapa testing yang dilakukan oleh para tim, termasuk juga ada Sepang, Malaysia juga demikian. Jadi ini informasi buat semuanya, dan kemungkinan besar akan ada beberapa jadwal mulai dari 9 Februari di mana para tim nanti akan mencoba untuk melakukan beberapa pengetesan, termasuk Honda, Yamaha yang memang mereka dibebaskan karena ada konsesi D. Nah, teman-teman, langsung aja yang pertama. Di tanggal 14 Januari, jangan lupa sama catat 14 Januari adalah Trackhouse Racing. Nah, untuk Trackhouse Racing ini mereka akan luncurkan timnya Raul Fernandez dan juga rookie Ai Ogura. Dan Trackhouse Racing Aprilia ini mereka akan meluncurkan timnya itu di markasnya di Charlotte, Carolina Utara. Jadi mereka nantinya sepertinya akan menggunakan livery yang baru karena kita dapat informasi bahwa Oil Gulf, ya. Jadi ada sponsor baru masuk, ya, Gulf Oil yang akan menjadi sponsor Trackhouse Racing. Jadi di tanggal 14 Januari itu adalah pertama kalinya akan ada peluncuran dari tim MotoGP yang paling pertama, itu, Cak. Nah, yang kedua apa lagi? Yang kedua adalah sama-sama Aprilia, Kang Mas, ya. Jadi Aprilia setelah tanggal 14 Januari, baru di tanggal 16 Januari atau 2 hari setelahnya dari Aprilia Racing, ya, Factory, mereka akan meluncurkan squad yang baru. Ini adalah sebuah informasi update buat sama semuanya, bahwa tim Aprilia kemungkinan akan meluncurkan livery yang baru, dan kita memang belum dapat informasi siapa yang akan menjadi sponsor mereka. Ini kayaknya memang beberapa pabrikan betul-betul menyimpan rapat, Cak. Tapi memang ada beberapa rumor yang kita juga nggak berani berspekulasi. Tapi yang jelas informasi isu yang sangat kencang mengatakan bahwa Jorge Martin kemungkinan akan menggunakan angka 1 atau melengsarkan angka 89. Itu beberapa rumor yang masuk, ya, kencang sekali. Jadi Martin tergoda untuk menggunakan angka 1 sebagai sang juara dunia, Cak. Walaupun Martin mengatakan di tahun ini dia secara pasti menegaskan tidak berharap bisa juara dunia. Di mana posisi Aprilia pada saat dia nunggang Aprilia, itu dikatakan Martin yang paling baru kemarin kita dapatkan informasi. Martin ingin melihat dulu seberapa kuat potensi dari Aprilia. Dia hanya ingin melihat di mana posisi dari Aprilia dan peluncuran liverynya di tanggal 16 Januari. Sama catat, Kang Mas, ya, 16 Januari dengan potensi angka 1 digunakan oleh Martin. Jadi 89 mungkin dilengserkan. Tapi ini belum fix, nama juga rumor, Kang Mas. Nah, setelah dari Aprilia, siapa lagi yang meluncurkan tim? Ternyata, Cak, di tanggal 18 Januari akan ada Gresini Racing. Jadi sama lihat aja, ya, dari 14, 16, kemudian di tanggal 18, ternyata 2 hari setelah itu Gresini Racing akan meluncurkan tim baru. Squad satelit Ducati ini yang pasti akan menggunakan GP24, dan sama tahu sendiri kan, Gresini tahun ini akan berkuat oleh rookie Fermin Aldeguer yang akan gabung bersama Alex Marquez. Jadi kita akan lihat seperti apa, dan peluncuran nanti rumornya mereka akan menggunakan Imola, ya, di lokasinya sirkuit Imola di Italia. Itu adalah peluncuran dari tim Gresini yang digelar di tanggal 18 Januari. Nah, setelahnya 2 hari setelah itu, jadi memang ini berentetan, Cak, 2 hari. Di tanggal 18 Januari adalah Gresini, tanggal 20 Januari ternyata Ducati Corse. Nah, ini dia, Cak. Marc Marquez
akan pertama kalinya nongol secara official menggunakan livery Ducati Factory, Ducati Lenovo di tanggal 20 Januari. Sama catat Cak ya, biar sama nggak ketinggalan. Marquez kemarin kan sudah menggunakan warna merah-merah semuanya, tapi masih polosan tanpa ada sponsor. Dan kita juga pastikan bahwa yang jelas Marc Marquez tidak lagi ada Red Bull. Ya, sudah digeser sama Marquez, tapi Marquez menghormati Red Bull. Jadi Marquez memastikan di tahun 2025 ini dia nggak akan ada sponsor Monster ataupun nggak ada energy drink lah ya. Jadi dia sudah berjanji itu untuk menghormati Red Bull yang luar biasa, selalu mengawal dia sudah cukup lama. Jadi teman-teman, di tanggal 20 Januari nanti tim dari Ducati Lenovo akan meluncurkan livery terbaru bersama dengan Pecco serta Marc Marquez. Jadi beberapa informasi saat ini kuat sekali mengatakan bahwa launching akan digelar di Resort Ski Madonna di Campiglio ya, dekat markasnya Ducati lah, Cak ibaratnya. Jadi kita juga penasaran seperti apa penampakan Marquez nanti dengan menggunakan livery merah khas dari Ducati Lenovo. Jadi tanggal 20 Januari. Nah, setelahnya kapan Cak WP? Nah, ternyata setelahnya agak jauh Cak. Dan teman-teman, setelah dari Ducati Lenovo di tanggal 31 Januari barulah Yamaha Pramac Racing. Nah, Cak ini Cak, Yamaha Pramac Racing. Jadi memang Yamaha sepertinya akan meluncurkan tim mereka bersama-sama dari satelit dan factory akan diluncurkan barengan Cak. Jadi di tanggal 31 Januari itu mereka meluncurkan tim dari Pramac dan juga tim factory yang pastinya sama tahu sendiri ya. Di sana Fabio Quartararo dan juga Alex Rins masih menjadi pembalap utama. Kemudian untuk Pramac yang sudah pindah dari Ducati, untuk pertama kalinya mereka menggunakan livery Yamaha, menggunakan label Yamaha, diperkuat oleh Jack Miller dan juga Miguel Oliveira. Jadi memang kita belum tahu seperti apa nantinya Pramac liverynya, apakah seperti ungu-ungu kemarin. Seharusnya sih berbeda Cak. Jadi kita pantau seperti apa di tanggal 31 Januari. Jadi Yamaha Racing bersama Pramac akan meluncurkan tim mereka, livery baru seperti apa kita akan pantau. Nah, setelah dari Yamaha, di tanggal 1 Februari Honda Racing sudah mengumumkan mereka akan meluncurkan tim yang terbaru mereka. HRC secara official sudah memutuskan Repsol tidak lagi bersama mereka, termasuk Repsol juga memutuskan tidak lagi mensupport Honda setelah 30 tahun mereka bersama. Jadi kita penasaran seperti apa nantinya ya liverynya, karena memang sampai detik ini pun Honda tidak memberikan spill informasi atau kita juga belum mendapatkan informasi yang sahih apakah ada pengganti dari Repsol. Tapi yang jelas di 1 Februari adalah waktu di mana nantinya HRC meluncurkan livery terbaru tanpa Repsol, termasuk juga seperti apa liverynya ya, tetap ya sama tahu sendiri bahwa pembalapnya Joan Mir dan juga Luca Marini. Informasi kita dapatkan sebelum yang tadi ya, maksudnya sebelumnya HRC, Yamaha akan meluncurkan liverynya yang terbaru kemungkinan di Malaysia, di Kuala Lumpur. Jadi kita juga agak surprise karena biasanya kan di Indonesia gitu biasanya, tapi ternyata Yamaha rumornya akan meluncurkan tim MotoGP Racing terbarunya nanti di Kuala Lumpur. Nah, kembali lagi ke HRC. HRC kita belum dapat informasi Cak di mana mereka akan meluncurkan untuk tim barunya. Kita sih berharap ada keputusan yang mengarah ke Indonesia mungkin. Ya kita berharap demikian, tapi kayaknya kecil ya Cak ya. Bisa saja tetap di Spanyol. Tapi yang jelas di tanggal 1 Februari HRC akan meluncurkan tim MotoGP yang terbaru 2025 ya. Terus setelahnya Cak, nah dari tanggal 1 Februari dilanjutkan ke tanggal 8 Februari. Jadi 7 hari setelah peluncuran itu ternyata barulah LCR Honda akan meluncurkan tim terbaru mereka ya. Jadi untuk squad LCR ini sepertinya tetap sama dengan sebelumnya, di mana Somkia Chantra akan memperkuat tim dari LCR Honda. Zarco sama, karena sama tahu sendiri Zarco kan selalu disupport oleh Castrol. Jadi informasinya memang sepertinya akan tetap bersama Zarco ya dari beberapa isu, tapi Somkia Chantra akan menggantikan posisi Nakagami sehingga mereka akan menggunakan atau disponsori oleh Idemitsu. Itu Cak ya. Jadi beberapa informasi yang bisa IB share mungkin tidak terlalu yang dalam banget, tapi ini penting menurut IWB karena ini berkaitan dengan seperti apa perkembangan dari MotoGP. Yang jelas Kang Mas ya, Honda masih berusaha keras untuk mencoba mengejar ketertinggalan mereka, tapi dari kacamata beberapa pembalap termasuk Luca Marini dan juga Joan Mir, mereka merasa Honda masih belum mampu untuk mengejar. Walaupun mereka sudah mengetes kemarin Cak ya, tapi mereka kurang puas. Jadi mereka akan melihat seperti apa usaha dari Honda seperti apa, apakah ada new engine, new chassis semuanya, aero dan sebagainya.
karena memang Honda seperti lost direction. Ini beda dengan Yamaha. Kalau kita lihat Cak, Yamaha lebih mateng kalau kita lihat Cak, jadi lebih kencang, lebih perform dibandingkan dengan Honda. Tapi memang kalau kita dengar beberapa kabar ataupun isu internal di MotoGP, Honda ini lebih kaku Cak. Birokrasi HRC itu lebih panjang dibandingkan dengan Yamaha. Makanya ada semacam warning, sebenarnya bukan warning sih, semacam opini ya kemarin dari Gigi Dall'Igna Ducati yang memberikan semacam penekanan ya bahwa Romano Albesiano secara resmi akan bergabung dengan HRC dan informasinya dia akan menjadi leader untuk mengembangkan RCV. Tapi opini dari Gigi Dall'Igna sudah cukup menarik saya, karena Gigi menyatakan dia nggak yakin Albesiano bisa langsung nge-push ya, karena bagaimanapun kalau kita lihat dari cara atau kinerja Honda ini memang beda dibandingkan dengan Eropa. Jadi untuk merubah semuanya itu, merubah dari cara kerja dan kinerja, butuh waktu yang nggak gampang ya, itu informasi dari Gigi Dall'Igna. Jadi jangan berharap Romano Albesiano akan membuat perbedaan yang signifikan. Ya mungkin bisa lah di masa depan, tapi nggak akan instan, itu butuh waktu untuk menyeting, untuk bagaimana memposisikan satu persatu, how the way to work, bagaimana bekerja dan sebagainya. Jadi memang itu yang ditekankan oleh Gigi Dall'Igna, sehingga dari sisi Ducati pun mereka tetap pede Cak, bahwa mereka masih the best dan Honda masih akan kesulitan tahun ini, termasuk juga Yamaha yang seperti masih galau. Tapi memang kalau kita bahas Yamaha, tetap Cak, Yamaha saat ini intens sekali mengembangkan engine V4 dibandingkan dengan inline 4, karena mereka percaya dengan konfigurasi mesin V akan membuat traksi ban belakang, kelemahan dari Yamaha akan sembuh pelan-pelan. Satu hal yang membuat kita lumayan shock Cak, ternyata dikonfirmasi dari berita bahwa sepertinya KTM akan keluar dari MotoGP di tahun depan Cak. Jadi musim ini akan menjadi musim terakhir KTM karena masalah keuangan. Bahkan Dani Pedrosa pun informasinya kontrak dihentikan karena mereka nggak mampu membayar 10 miliar per tahun untuk Dani. Ini jelas miris sekali. Dan tentu kita akan pantau seperti apa perkembangan dari KTM. Mengingat semuanya masih berupa rumor dan isu yang belum ada konfirmasi dari pihak pabrikan sekalipun. Itu Cak, update IWB tentang MotoGP. Jadi samaan komen di bawah, kira-kira samaan udah nggak sabar nggak dengan MotoGP? Karena IWB sendiri udah nggak sabar Cak. Jadi pantau terus update IWB. Seperti biasa, kalau samaan suka video semaan like, share, dan subscribe. Ojo lali Kang Mas sampai sholat 5 waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat